Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Renuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Anies Baswedan yang sebut ada yang ingin ubah reformasi, hentikan ya. Dan ini disampaikan Anies ya dalam kesempatannya menyampaikan ya pada saat 25 tahun reformasi. Di situ ada yang ingin ubah reformasi ya, tapi apakah memang sudah ada yang mengubah? Ya kita bilang ya banyak yang sudah dirubah ya. Keidealismean untuk tetap melakukan perubahan ya, kita ketahui sudah banyak yang berubah, yang itu sudah mempengaruhi idealisme reformasi ya. Bagaimana selengkapnya langsung saja kita baca sesuai yang dilansir oleh tv1news.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, tv1news.com. Bakal calon presiden baca pres 2024 Anies Baswedan menilai ada yang berkeinginan mengubah reformasi di Indonesia. Menurutnya setelah 25 tahun reformasi, Indonesia perlu menjaga kedaulatan negara dengan penuh perjuangan. Tentang 25 tahun reformasi, mana yang harus kita pegang? Tampaknya pelan-pelan. Jadi kalau ada yang punya ide untuk mengubah reformasi, kita harus hentikan, kata Anies Baswedan dalam pidato kebangsaan di Senayan, Jakarta Minggu. Anies menjelaskan rakyat mesti sadar lebih awal ketika beberapa petinggi berusaha mengubah perjuangan reformasi selama ini. Menurutnya permasalahan di wilayah yang harus diselesaikan di daerah untuk menjaga reformasi tersebut. Sebab dia menilai jika permasalahan daerah diambil pemerintah pusat, itu akan menyulitkan masa depan wilayah tersebut. Jadi kalau ada petinggi-petinggi negeri ini yang pelan-pelan menggeserkan, jangan pernah dibiarkan, sebab ini sama menaikkan suhu air, jelasnya. Sebagian wilayah harus diselesaikan dari daerah, maka harus dicari cara agar daerah kalau diambil ke pusat malah menyulitkan masa depan di daerah, tambahnya. Oleh karena itu, Anies mengatakan jika memenangkan Pilpres 2024, dirinya akan berkomitmen membangun pemerintah selayaknya dalam Undang-Undang 1945. Ke depan, kita berkomitmen bahwa pemerintah yang kita bangun, pemerintah yang spirit yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana rakyat mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya, imbuhnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan statement atau pidato yang disampaikan oleh Anies dalam perayaan dalam pidato politiknya, sekaligus bertepatan dengan 25 tahun reformasi. Dan ini juga dipertanyakan apakah ada yang ingin merubah ya. Kalau kita melihat fakta yang ada di lapangan ya sudah banyak berubah ya, dari banyak aspek ya, hukum ya, kemudian kebebasan untuk berbicara, kemudian pemberantasan praktek ya, KKN yang semakin amburadul dan semakin terjun ke jurang degradasi ya. Dan ini yang harusnya sudah harusnya tahun ke tahun itu, apalagi kita di usia 25 tahun reformasi, memperbaiki kondisi sebelumnya, yaitu Orde Baru yang otoriter ya, harusnya lebih baik. Tetapi kenapa kecenderungan untuk menjadi lebih baik ini susah ya, malah yang dipilih yaitu cara-cara yang justru mengembalikan posisi atau kondisi Indonesia ini ke dalam kondisi yang lebih terpuruk. Nah, kalau kita melihat reform perubahan ya, itu adalah harapan segenap bangsa rakyat Indonesia ya, ketika Orde Baru itu sudah menggelayuti dengan berbagai macam aturan ketat ya, yang bersifat otoriter, dan banyak sekali pelanggaran yang terjadi di sana ya, diantaranya pelanggaran praktek KKN yang menjadi kebiasaan ya, kemudian juga kebebasan yang dikebiri, dan juga kong kali kong ya, untuk terus berkuasa di negeri ini. Nah, saat ini setelah 25 tahun reformasi ya, kita bisa katakan belum ada perubahan yang signifikan
Malah setelah beberapa tahun reformasi ada sedikit arah menuju perbaikan, tetapi di 10 tahun pemerintahan rezim sekarang justru ya ada tanda-tanda akan ya gejala akan menjadi lebih terpuruk lagi ya. Let's say kalau kita bisa bilang misalnya dalam penegakan hukum ya, penegakan hukum sebelum masa reformasi ya, tidak bisa dipakai sebagai sandaran ya untuk mencari keadilan, dan kondisinya kurang lebih sama gitu ya, mengarah kepada bagaimana penerapan hukum itu tidak bisa memberikan keadilan ya, kata AHY ya, hukum itu tajam ke lawan, tumpul ke kawan ya, atau tajam ke atas, tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau sebaliknya lah ya, yang benar-benar tidak menciptakan rasa keadilan. Bagaimana seseorang itu ya di rezim ini realitasnya kita tidak bisa mendapatkan suasana ya bahwasanya keadilan itu ditegakkan seadil-adilnya ya. Banyak aktivis ya dikebiri gitu ya, termasuk juga ulama yang juga direpresi ya. Habib Rizik yang hanya menyampaikan alhamdulillah saya sehat terkait pelanggaran pada saat COVID, itu sudah cukup untuk dipidana ya, divonis dengan buih 2 tahun gitu ya, dan sekarang sudah memasuki masa pembebasan bersyarat. Pun juga untuk seseorang yang menyuarakan kebenaran, mengkritik kekuasaan yang tidak selaras ya, seperti Sakan dan Nainggolan ya, Jumhur Hidayat ya, Anton Permana ya, Bang Edi Mulyadi, dan juga yang terbaru bagaimana nasib seorang anak bangsa yang coba untuk mencari kebenaran tentang ijazah yang diduga palsu. Itu juga ya, Bambang Tri dan juga Gus Nur harus ya hanya menyampaikan ya, mencari kebenaran ya, harus berakhir di buih ya, divonis 6 tahun. Bayangkan dengan tindak pidana korupsi, yang korupsinya ya kita bisa bandingkan mana yang lebih banyak merugikan rakyat, korupsi kah atau ya ucapan anak bangsa untuk memperbaiki negeri ini melalui kritik ya. Jumhur Hidayat Bambang Tri dan juga Gus Nur divonis 6 tahun gitu ya. Kemudian untuk tindak pidana korupsi justru terkesan diberikan keringanan ya. Jadi kalau kita ini belum aspek-aspek yang lain ya. Kemudian aspek yang lain misalnya praktek KKN yang sekarang tumbuh subur ya, tidak ada perbaikan yang signifikan. Bahkan setelah reformasi ya, kita disajikan dengan lembaga super body yaitu KPK, yang disinyalir akan bisa minimal ya mengurangi praktek KKN yang terjadi. Justru praktek KKN di negeri ini malah menjadi-jadi ya. Itu bisa dilihat dari IPK ya, Indeks Persepsi Korupsi, yang justru melorot, terjun bebas ke arah yang lebih terpuruk ya. IPK kita sebelum peninggalan SBY itu 34. Nah, pada pemerintahan Presiden Jokowi kita ketahui ada sedikit perbaikan dari angka 34 menuju yang paling lumayan yaitu 40 ya. Nah, sekarang turun drastis, bahkan terjun bebas ke angka 38 dan saat ini 34. Dan ini yang juga kita khawatirkan dengan pengungkapan berbagai macam kasus, dan kita ketahui itu hanya ya fenomena gunung es ya, pengungkapan kasus 349 triliun gitu ya. Kemudian adanya skandal emas juga 189 triliun, dan kita yakini ya proses fenomena KKN yang diungkap itu kelihatannya fenomena gunung es ya. Jadi yang diungkap itu hanya kulitnya saja ataupun pucuk gunungnya saja, tetapi dasar gunungnya itu jauh lebih
masif atau jauh lebih besar yang sudah mengakar ya di negeri ini. Jadi what we can say about 25 years about Reformation ya, 25 tahun reformasi, nggak ada perbedaan, nggak ada perubahan yang signifikan. Bahkan kita sangat khawatirkan kondisi segala aspek yang menjadi pilar dalam seni kehidupan masyarakat itu malah terpuruk ya. Praktek KKN ya, kemudian ekonomi juga tambah tambah lesu gitu ya. Jadi ketika kita ketahui COVID, meskipun ya 2 tahun berlalu dan kita ketahui anggaran COVID luar biasa, tetapi setelah digelontorkan 1.000 triliun itu tidak ada perbaikan yang signifikan. Malah yang menyakitkan adalah korupsi juga malah tumbuh subur ya. Kita ingat ya, sebelumnya korupsi pada saat pandemi itu disampaikan oleh KPK hukumannya mati gitu ya. Tapi yang terjadi ketika ada korupsi bansos yang dilakukan oleh kader PDIP yaitu Julia Batubara aman gitu ya, aman gitu ya. Bahkan divonis dengan hukuman yang kurang lebih kita tidak tahu ya apakah nanti itu bisa benar-benar berat atau bisa tentu saja tidak bisa memberikan efek jerah ya. Belum lagi ketika seseorang itu kalau sudah punya uang, pihak pengadilan bisa disuap ya, pihak lembaga LP itu bisa disuap, kadang kamar di lembaga pemasyarakatan itu bisa disulap menjadi seperti hotel ya. Akhirnya ya kembali lagi tidak bisa memberikan efek jerah ya. Jadi memang itulah kondisi reformasi yang coba disinggung oleh Anies Baswedan, yang sebenarnya sudah banyak gitu ya perubahan atau jauh dari kata memberikan perbaikan kondisi di negeri ini ya. Penguasaan sumber daya alam misalnya, penguasaan sumber daya alam mayoritas sekarang masih sama ya, mayoritas dikuasai oleh asing dan asing ya. Pegunungan Grasberg ya masih dikuasai oleh Freeport ya. Dari sejak Orde Baru hingga saat ini reformasi sampai di 2023 ini ya, kondisi itu tidak berubah ya. Freeport ataupun pegunungan Grasberg masih dieksplor ya, masih dieksploitasi emasnya, dan sebagian besar diangkut keluar ya, dan negeri ini hanya dapat sebagian kecil saja. Makanya tidak heran jika Papua itu tidak akan pernah menjadi sejahtera kalau emasnya itu dikelola oleh asing ya. Harusnya gitu ya. Pasal 33 tentang pengelolaan sumber daya alam, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia ini ya dikelola oleh pemerintah dan dibagikan secara merata kepada rakyat. Nah, tetapi pasal-pasal yang sederhana ini justru banyak sekali pelanggarannya ya, apalagi pada saat pemerintahan Presiden Jokowi ya, seperti memberi karpet merah kepada para cukong ya, para oligarki untuk terus menjalankan bisnisnya. Kita ketahui nikel misalnya, nikel itu ya, meskipun kita harus sadar bahwasanya mayoritas sumber daya alam yang ada di negeri ini itu, di Indonesia ini, kalau tidak menjadi nomor 1, nomor 2 di dunia ini ya, CPO itu kita nomor 1 di dunia, tapi CPO yang menjadi bahan baku minyak gorengnya mahal gitu ya. Terlihat bahwasanya keperpihakan kepada oligarki atau para kapitalis ini lebih terus dominan ya. Nikel nikel yang merupakan bahan untuk baterai ya, itu mayoritas dikuasai oleh China ya. Belum sumber daya alam yang lain. Padahal pernah kita sampaikan, dan menurut hitung-hitungan para ahli, 5 sumber daya alam atau 5 komoditas saja itu kalau dikuasai oleh 6 komoditas saja itu hasilnya lebih dari 4.200
50 triliun ya, lebih dari APBN kita. Artinya kalau itu dikelola saja, belum komoditas yang lain, kita tidak perlu ya susah payah untuk menarik pajak dari rakyat, yaitu apa? Minyak ya, emas, minyak bumi, emas ya, minyak, batu bara, gas ya, hasil laut, hasil hutan, dan nikel ya, itu hasilnya luar biasa. Tapi kembali lagi, belum ada keberanian dari negeri ini untuk menjalankan pasal 33, bahwasanya bumi dan air dan segala kekayaan yang ada di bumi ini dikelola oleh negara dan dibagikan merata kepada rakyat. Itu belum dijalankan, padahal itu ada Undang-Undang 1945 gitu ya, dan kita masih kalah dengan asing dan asing. Maka kita bisa sebutkan bahwasanya reformasi ini ya belum bisa memberikan kondisi yang lebih baik bagi negara ini, padahal kita sudah 25 tahun reformasi, dan kekuatan oligarki itu seakan lebih menguasai daripada kegigihan rakyat ya untuk merubah kondisi negeri ini menjadi Gemaripalo Jinawi. Maka ini juga harus menjadi tantangan bagi pemerintah selanjutnya, entah itu Anies ya, yang kadang-kadang mempunyai elektabilitas dan akan bisa memberikan sosok persepsi perubahan ya, apakah bisa berani mendongkrak ataupun merubah apa yang sudah ada pakem yang membuat negeri ini tidak berubah, yaitu dominasi kapitalisme ya, para pemilik modal, oligarki ya, apakah bisa menguasai atau justru ya kondisi ke depan akan tetap sama dan tidak berubah dan hanya berganti kepemimpinan saja. Maka kita harus senantiasa berpikir gitu ya, apakah mungkin dengan ganti pemimpin saja itu bisa merubah kondisi masyarakat Indonesia yang sekarang dielulukan. Kan sekarang masyarakat butuh perubahan ya, sosok perubahan. Nah, tapi sayangnya ya sistem ini memang tidak bisa permasalahan ini ya adalah permasalahan sistem ya, bukan permasalahan orang ya. Orang berganti tapi sistem sama, kemungkinan besar kita akan kondisinya akan sama-sama saja. Makanya sistem yang paling pas ya adalah yang sudah terbukti ya rekam jejaknya, yaitu sistem Islam. Di situ ada pemerintahan kekhilafan ya. Dahulu itu ada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Bahkan salah satu khalifah di zaman Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, memerintah hanya 2 tahun ya, tidak diketemukan orang yang berhak menerima zakat. Artinya apa? Sejahtera orang tersebut ya, dan lain sebagainya. Banyak contoh yang menggambarkan ya sistem ketika diterapkan, yaitu sistem Islam yang sesuai dengan fitrah manusia, itu bisa memberikan kesejahteraan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.